Claytin, kriptonya opa-opa Korea. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pajak Kripto. Hari ini kita akan membahas kripto ataupun blockchain paling terkenal, paling sering digunakan dan juga dikembangkan di Korea. Mungkin kalian semua pernah mendengar blockchainnya, namanya adalah Claytin ataupun kodenya Clay. Dapat dibeli di Binance dan juga KuCoin. Bagi kalian yang suka opa-opa Korea ataupun acara-acara Korea, sangat patut sekali untuk melihat blockchain ini. Pertama kita akan membahas di sini di mana banyak sekali perusahaan Korea yang mulai menggunakan Claytin blockchain ataupun kita singkat saja menjadi Clay. Misalnya di sini Samsung meluncurkan handphone dengan blockchain Claytin kawan-kawan. Cukup besar di sini, berikutnya ada banyak sekali perusahaan Korea juga yang menggunakan Clay ini sebagai blockchain mereka. Misalnya di sini ada konser K-pop di Metaverse. Berikutnya ada juga LG, berikutnya ada juga di sini industri film yang menggunakan Claytin. Berikutnya, jika kalian belum tahu, Claytin ini miliknya Kakao ataupun Facebook versi Cina dan sangat banyak sekali digunakan oleh orang Korea. Nah, sekarang kita akan membahas market cap-nya sebesar 600 hingga 500 juta dolar, ranking sekitar 75 kawan-kawan. Tetapi sayangnya di sini ia tidak memiliki yang namanya supply maksimal, yang artinya tokennya cenderung inflationary kawan-kawan. Berikutnya secara historis harga, dia pernah menyentuh di sekitar 4,5 dolar. Sekarang hanya sekitar 0,17, jadi jauh sekali. Sama seperti kebanyakan blockchain ataupun kripto. Berikutnya untuk koin layer 1, dia ranking sekitar 20 kawan-kawan, jadi cukup besar namanya. Nah, mengapa saya membahas Korea ini dan mengapa Korea ini menurut saya menjadi negara yang penting dalam ekosistem kripto? Karena kita tahu sendiri kawan-kawan pada saat bull market 2017-18, bahkan 13-14, yang namanya Korea ini memegang banyak sekali kripto. Artinya apa? Artinya rakyat Korea sangat menyukai kripto, dan juga secara regulasi mereka cukup longgar kawan-kawan. Jadi tidak ada yang namanya ban kripto di Korea. Ini merupakan trend yang sangat bagus kawan-kawan, mengapa Korea sangat penting dalam ekosistem kripto. Dia merupakan negara 3 terbesar yang menyukai kripto, tetapi tidak menyukai DeFi. Nah, ini cukup menarik ya, dimana seharusnya kripto dan DeFi ini satu arah, tetapi di Korea orang-orang tidak terlalu menyukai DeFi. Kalian dapat membaca trade dari DeFi Ignas di sini kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini pada tahun 2017, 20% trading volume Bitcoin dikuasai oleh Korea, yang artinya sangat besar sekali pengaruhnya untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang fundamental dari blockchain Claytin ini ataupun koin Clay ini. Sebetulnya tidak banyak yang spesial dari koin ini, tetapi memang secara adopsi massal mereka sudah cukup banyak mengait beberapa perusahaan besar. Misalnya di sini kawan-kawan kita lihat consensus node-nya ataupun jumlah komputer yang berpartisipasi dalam blockchain Clay ini hanya sebesar 37. Berikutnya untuk average block time cukup cepat di sini sekitar 1 detik. Berikutnya hanya 5 transaksi yang dapat masuk ke dalam suatu blok, bahkan lebih kecil daripada Bitcoin. Berikutnya transaksi per detiknya hanya 8 saja kawan-kawan. Tetapi jangan khawatir, kita akan membahas update-nya ataupun update fundamentalnya pada thread dari DeFi Ignas ini kawan-kawan. Jadi Clay ini merupakan fork dari Ethereum. Kita tahu sendiri yang namanya fork ini seperti layaknya mengopi codingnya dan mengubah-ubah sedikit kawan-kawan. Berikutnya dia banyak sekali tergabung dalam berbagai narasi, misalnya NFT, berikutnya Metaverse, layer 1 dan sebagainya. Karena dia juga sudah bekerja sama dengan yang namanya OpenSea ataupun marketplace NFT. Nah, berikutnya ini merupakan kelebihan dari yang namanya Clay ini kawan-kawan. Walaupun TPS ataupun transaksi per detiknya tergolong kecil kawan-kawan, hanya sekitar 4.000. Di sini mereka bandingkan kawan-kawan bahkan di bawah yang namanya Solana, Phantom, Polygon, dan juga banyak kripto lain tentunya. Tetapi mereka memiliki kelebihan yaitu adalah transaction latency. Artinya apa? Artinya seberapa cepat suatu data masuk dalam blockchain. Jadi ini cukup penting kawan-kawan, jangan terlalu fokus kepada yang namanya TPS ataupun transaksi per detik, tetapi juga berfokuslah kepada yang namanya transaction latency. Berikutnya ada juga finality ataupun berhasilnya suatu transaksi terverifikasi dalam suatu blockchain. Dapat kita lihat di sini kawan-kawan yang namanya transaction latency dari Claytin ini nomor 1 dibandingkan dengan banyak sekali kripto terkenal seperti Near Protocol, Polkadot, Harmony, Elrond, Solana, Polygon, dan sebagainya. Berikutnya secara TVL dia juga cukup unik, cukup kuat. Dia ranking di sekitar 19 kawan-kawan, di bawah koin tentunya Osmosis, Cardano, dan sebagainya. Tetapi dia berada di atas Elrond, berada di atas EOS, Celo, Phantom, Tezos, dan banyak sekali blockchain lainnya. Jadi secara TVL ataupun seberapa aktif sebetulnya blockchain ini, seberapa banyak digunakan orang blockchain ini, cukup aktif kawan-kawan, berada di sekitar ranking 19 dunia. Jadi sebanyak 127 juta dolar untuk TVL ataupun uang yang beredar dalam blockchain tersebut. Jika kalian ingin bandingkan dengan Solana, sekitar 300 juta dolar, ataupun sekitar 2 kali lipat dari si Claytin ini kawan-kawan. Jadi cukup banyak ya orang yang aktif menggunakan blockchain Claytin ini kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas teknikal dari Claytin. Kalian dapat beli di Binance dan juga KuCoin secara singkat di sini. Sekarang dia sedang membentuk yang namanya pola konsolidasi kawan-kawan. Menurut saya cukup tidak aman jika lo ingin beli sekarang, tetapi jika kalian memiliki profil risiko yang cukup tinggi,
dapat membeli di support di sekitar 0,13. Dia memiliki resistance yang sangat kuat sekali kawan-kawan di sekitar 0,32. Mungkin jika ini break, baru dia akan rally dengan sangat cepat ya. Nah, jika kalian memiliki profil resiko yang menengah, kalian dapat beli jika dia breakout dari EMA 200-nya. Ini merupakan indikator yang sangat mudah sekali untuk dipelajari. Breakout ataupun daily closing dari EMA 200 adalah suatu buy. Mungkin kalian dapat jual nanti di sekitar 0,32, ataupun jika breakout, dia akan terbang gila-gilaan kawan-kawan. Mungkin sekian saja kawan-kawan video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.